sebagai ibu rumah tangga yang punya banyak pekerjaan. Nah, lihat adik-adik ya, kita harus menghargai dan menghormati ibu kita yang di rumah nih. Pekerjaannya banyak ya, nyuciin baju, gosokin baju, nyiapin makan, ngajarin kita, nemenin kita garap tugas dan PR. Pekerjaan ibu kita itu banyak adik-adik. Makanya jangan ditambah beban ibu kita dengan buat mereka jadi marah dan sebel sama kita. Makanya kalau udah mainan, dibereskan mainannya. Kalau diperintah oleh orang tua, kita patuhi dengan segera. Jangan buat ibu kita marah-marah ya. Soalnya beban ibu kita sudah banyak, harus mengurus segala pekerjaan rumah. Ya adik-adik ya. Nah, Fatimah meminta kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW untuk dicarikan khadiman atau pembantu. Tapi kemudian adik-adik tahu tidak, Nabi Muhammad SAW menolak keinginannya Fatimah ini. Nabi Muhammad menolak keinginannya Fatimah dan juga suaminya Ali bin Abi Thalib. Lantas kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ali dan juga Fatimah, kata Nabi Muhammad SAW, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu? Nabi memang sudah menolak keinginannya Fatimah untuk dicarikan pembantu, tapi Nabi memberikan solusi. Nabi tunjukkan sebuah cara supaya mereka tidak lagi kelelahan mengurus urusan dan pekerjaan rumahnya. Makanya Nabi tanyakan, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada sekedar seorang pembantu? Maka kemudian Nabi SAW katakan, idza awaituma ila firashikuma au akhadhtuma madaji'akuma, jika kalian sudah mau berangkat ke tempat tidur, sudah siap-siap mau rebahan, mau bobok ya, kata Nabi SAW, apa yang dilakukan? Fakabbira thalatha wa thalathina, maka bertakbirlah 33 kali. Wasabbiha thalatha wa thalathina, thalathan wa thalathina, dan bertasbihlah 33 kali. Wahmada thalathan wa thalathina, dan bertahmidlah 33 kali. Fahadha khairun lakuma min khadimin, maka perbuatan ini lebih baik daripada sekadar seorang pembantu. Jadi Nabi tunjukkan caranya untuk mengatasi kelelahan di saat mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga, untuk mengusir lelah dan menghilangkan capek di badan. Maka Nabi ajarkan untuk sebelum tidur mengamalkan wirid ataupun zikir ini adik-adik. Baca tasbih 33 kali. Tasbih itu apa sih? Subhanallah 33 kali. Baca tahmid 33 kali. Tahmid itu apa sih? Alhamdulillah 33 kali. Baca takbir. Takbir itu apa sih? Allahu Akbar 33 kali. Jadi baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali. Dan Nabi katakan, fahadha khairun lakuma min khadimin, maka amalan zikir ini lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Para ulama menyebutkan tentang hadis ini adik-adik, ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata zikir itu bisa menguatkan badan. Makanya Nabi berikan solusi adik-adik, berikan jalan keluar bagi Ali dan juga Fatimah yang sudah mulai kewalahan mengurus urusan rumah tangganya. Nabi ajarkan zikir ini. Jadi adik-adik kalau mau bobok, baca zikir ini. Selain baca doa mau bobok, Bismika Allahumma amutu wa ahya, adik-adik juga baca zikir ini nih. Tasbih 33 kali,
tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Nah, adik-adik kasih tahu amalan ini dan zikir ini kepada bundanya ya, biar bundanya juga bisa menghilangkan penat dan lelahnya dengan zikir ini. Ya, adik-adik. Apa kaitannya dengan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika sudah mendapatkan ilmu ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fama taraktuha ba'du." Sejak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan setelahnya. Jadi setelah dengar hadis ini, setiap malam, setiap hari selalu saja Ali bin Abi Thalib mengamalkan zikir harian ini. Baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali sebelum tidur, sebelum bobok cantik. Ya adik-adik ya. Sebelum bobok baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Dan ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib semangat sekali mengamalkannya. Sampai-sampai Ali mengatakan apa tadi? Fama taraktuha ba'du. Aku tidak pernah meninggalkannya setelah itu. Dalam riwayat yang lain Ali mengatakan fama taraktuha mundzu sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berada di dekat Ali bertanya keheranan sekaligus takjub dan kagum kepada Ali bin Abi Thalib. Masa iya dia nggak pernah meninggalkan amalan harian ini sebelum bobo, zikir ini dibaca terus setiap hari dan nggak pernah lupa. Lalu mereka kemudian sahabatnya Ali bertanya, hatta lailatas Siffin, sampai di malam perang Siffin pun masih engkau baca zikir ini? Kata Ali bin Abi Thalib, hatta lailatas Siffin, sampai pun di malam perang Siffin. Perang Siffin itu kan, yang namanya perang itu kan namanya suasananya itu kan sangat menegangkan adik-adik ya, sangat menakutkan. Dimana ketika perang itu kan banyak sekali terjadi pertikaian adik-adik. Suasananya sangat gaduh, sangat gemuruh adik-adik ya. Meskipun suasananya demikian, diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, Ali bin Abi Thalib juga di malam perang Siffin tetap juga membaca zikir ini. Fama taraktuha ba'du. Aku nggak pernah meninggalkan zikir ini setelah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita adik-adik bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang sahabat yang sangat semangat beramal. Tidak hanya semangat mengamalkan, dia juga merutinkan dan istiqomah mengamalkannya. Nah adik-adik, mari kita contoh Ali bin Abi Thalib yang semangat mengamalkan ilmu yang sudah dia dapat. Adik-adik tentu setiap hari bertambah ilmunya. Nah adik-adik harus amalkan ilmu itu. Adik-adik sudah tahu ilmunya nggak boleh marah, berarti jangan marah sama ayah bundanya. Adik-adik sudah tahu ilmunya harus bersedekah, nggak boleh pelit, nggak boleh bakhil, berarti jangan ragu untuk meminjamkan mainan kepada adik-adiknya. Ya tidak? Iya, mengamalkan ilmu itu adalah sesuatu yang sangat utama adik-adik. Ini amalan istimewa. Nah adik-adik, ayo contoh Ali bin Abi Thalib yang dia sangat semangat dalam beramal. Sehingga wajar saja adik-adik kalau Ali bin Abi Thalib itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tahu nggak kalau Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya? Dari mana taunya Kak Erlan? Kok bisa bilang gitu? Iya, soalnya kita sudah pernah mendengar kisah yang terjadi pada perang Khaybar. Perang Khaybar itu adalah perangnya kaum muslimin melawan orang Yahudi adik-adik. Dan perang Khaybar itu kalau Kak Erlan tidak salah ingat terjadinya di tahun 7 Hijriah. Kalau perang Badar kan tahun 2 Hijriah. Kalau perang Uhud tahun 3 Hijriah. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Nah perang Khaybar di tahun 7 Hijriah. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada peristiwa perang Khaybar ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya. Jadi ceritanya nih, waktu malam hari Nabi Muhammad lagi
berkumpul dengan para sahabatnya. Nabi kemudian katakan kepada para sahabatnya, la u'tiyanna hadhihi rayah ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, la'u'tiyanna hadhir rayah. Sungguh aku akan memberikan bendera ini. Jadi adik-adik, bendera perang ini diberikan oleh Nabi kepada orang-orang yang istimewa dan orang-orang pilihan. Nabi katakan, la'u'tiyanna hadhir rayah ghadan. Aku akan berikan panji bendera ini kepada orang pilihan. Siapa dia? Rajulan yaftahullahu ala yadayhi, yang mana seseorang tersebut dengan tangannya, lewat tangannya Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Masya Allah ya, ini orangnya istimewa tapi. Dan keutamaannya tidak sampai di situ saja. Orang yang diberikan bendera ini punya keutamaan yang istimewa kata Nabi. Kenapa istimewanya? Nabi katakan, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Orang yang satu ini, yang aku berikan kepadanya bendera ini, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dirinya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama Nabi tentu sangat berharap menjadi orang yang dapat keistimewaan memegang bendera yang diberikan Nabi tersebut. Karena pengen mimpin perang Kak Erlan, makanya berharap dikasih bendera. Bukan demikian. Tidak masalah siapa pemimpin perangnya, tapi yang mereka harapkan adalah dengan mereka dapat bendera itu artinya Nabi sudah memberikan pengakuan bahwa Allah dan Rasulnya mencintai orang yang memegang bendera tersebut. Makanya ketika malam hari mereka tuh sangat-sangat berharap, adik-adik. Para sahabat Nabi itu sangat menginginkan bahwa mereka lah yang dipilih oleh Nabi untuk diberikan bendera ini pada peristiwa perang Khaybar. Karena Nabi katakan, la'utiyanna hadzal rayah ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang melalui tangannya Allah berikan kemenangan. Dan uniknya lagi, pemegang bendera ini apa keutamaannya? Yuhibbullaha wa rasuluh wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga Allah dan Rasulnya juga mencintai dirinya. Masya Allah. Adik-adik, mungkin kalau kita kan mengaku ya cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi pernah nggak kita bertanya, apakah kira-kira Allah dan Rasul itu mencintai kita? Pernah tidak adik-adik merenung seperti ini? Kita sudah mengakui kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya, tapi pertanyaannya, kira-kira Allah sama Rasulnya itu mencintai kita juga atau enggak ya? Makanya ada pepatah Arab berkata, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Yang jadi inti permasalahan adalah bukan tentang kita mengaku cinta, tapi yang jadi permasalahan adalah apakah kita juga dicinta. Kita mengaku cinta, tapi bisa jadi kita tidak dicintai. Makanya adik-adik, para sahabat itu sangat berharap sekali menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Adalah seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga demikian Allah dan Rasulnya juga mencintai dirinya. Maka kemudian keesokan harinya, dek 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 dek, para sahabat deg-degan adik-adik. Mereka sangat berharap-harap dipilih oleh Rasul sebagai orang yang mendapatkan bendera tersebut. Bahkan dalam sebagian riwayat diceritakan, para sahabat itu ada yang sampai-sampai menunjukkan dirinya, apa bahasa Jawanya, ngetokke gitu ya, menampilkan dirinya, menonjolkan dirinya supaya dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Nabi mencari seseorang yang saat itu sedang tidak ada berada di tengah-tengah mereka, adik-adik.
Nabi bertanya, "Aina Ali?" Di mana Ali? Kok Ali nggak ada kumpul-kumpul di sini? Maka kemudian para sahabat pun menjawab bahwa Ali tidak ikut berkumpul di sini karena Ali sedang sakit mata. Bayangin adik-adik, Ali bin Abi Thalib walaupun sakit mata, bahkan dijelaskan sakit matanya itu sangat parah adik-adik ya, tapi meskipun demikian Ali bin Abi Thalib tetap semangat ikut perang Khaybar. Ali bin Abi Thalib itu tokoh istimewa adik-adik. Perang Badar ikut, perang Uhud ikut, perang Khandaq juga tampil sebagai pemberani ya. Dan ini perang Khaybar juga walaupun sakit mata Ali bin Abi Thalib tetap ikut. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keberaniannya Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib itu nggak ikut perangnya saat perang Tabuk saja. Saat perang Tabuk Ali bin Abi Thalib tidak ikut. Tidak ikutnya bukan gara-gara Ali nggak mau, bukan. Tapi karena Nabi Muhammad yang menyuruh Ali untuk tetap di rumah, menjaga keluarganya Nabi Muhammad dan juga keluarganya Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya Ali pengen banget ikut, tapi Nabi katakan, "Tidakkah engkau menginginkan wahai Ali, kedudukanmu di sisiku itu adalah seperti kedudukannya Harun dan Musa." Masya Allah. Maka kemudian Ali tidak ikut perang Tabuk karena Nabi Muhammad yang memerintahkannya. Tapi kalau diperkenankan ikut, Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang pemberani, berjiwa kesatria untuk selalu membela Islam, membela Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adik-adik, walaupun saat perang Khaybar matanya sakit, dia tetap ikut perang Khaybar. Dan adik-adik tahu tidak, ketika Nabi bertanya Ali di mana, ternyata sahabat jawab apa tadi? Alinya lagi sakit mata. Maka Nabi bilang, "Panggil dia ke sini, bawa Ali ke sini." Lalu Ali bin Abi Thalib pun pergi menghadap Nabi dan juga para sahabat yang sedang berkumpul itu tadi. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menyembuhkan matanya Ali yang sedang sakit dengan air ludahnya Nabi. Nah, adik-adik jangan dicoba-coba di rumah ya, karena air ludahnya adik-adik itu berbeda dengan air ludahnya Nabi. Kalau air ludahnya Nabi itu mengandung keberkahan, didoakan oleh Nabi sembuh sakit matanya. Nah, kalau kita kan air ludahnya nggak bisa kita bilang berkah adik-adik, ya nggak? Karena yang berkah itu air ludahnya Nabi ya. Bahkan kiai yang hidup di zaman sekarang pun air ludahnya nggak berkah adik-adik. Yang berkah itu adalah air ludahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita air ludahnya bau, bukan berkah ya adik-adik ya. Ini air ludahnya Nabi berkah. Dengan air ludah tersebut, matanya Ali bin Abi Thalib kemudian sembuh. Dan lalu Nabi Muhammad SAW menyerahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dimaksud, yang lewat tangannya Allah berikan kemenangan. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dimaksud, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka ini dalil bahwa Allah dan Rasul mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Masya Allah, keren banget ya adik-adik ya. Ini Ali bin Abi Thalib adik-adik. Dia semangat beramal, dia juga dicintai Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian kedudukannya Ali di sisi Nabi Muhammad itu seperti kedudukannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Ya adik-adik ya, Masya Allah. Dan adik-adik tahu tidak, di antara keutamaan yang paling istimewa adalah Ali bin Abi Thalib itu termasuk orang yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga. Ini keutamaan yang paling istimewa adik-adik ya. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bahagia kalau dia sudah dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang termasuk dijamin masuk surga. Padahal Ali bin Abi Thalibnya masih di dunia, tapi sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Apa kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi? Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Nabi sebutkan
10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Dan salah satunya siapa adik-adik? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, adik-adik harus hafal nih 10 nama sahabat yang sudah dijamin Nabi masuk surga. Adik-adik sudah hafal belum? Susah Kak Erlan ngapalnya. Gampang hafalnya, coba dihafalin. Abu Bakar, siapa lagi? Umar, siapa lagi? Utsman, siapa lagi? Ali, siapa lagi? Diurut ya. Tolha, terus Az-Zubair, maksudnya Zubair bin Awam. Terus siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Sa'id bin Zaid. Terakhir Abu Ubaidah Al-Jarrah. 10. Sudah hafal belum? Belum Kak Erlan, aduh gimana ini. Nah, sekarang Kak Erlan mau ajarin kalian cara menghafal yang mudah, supaya kita ngafalnya mudah 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini. Kak Erlan dapatkan faedah ini dari Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati. Nih cara ngafal 10 sahabat ini mudah banget. Nih, kita singkat jadi 1, 2, 3, 4. Diulang coba gimana? 1, 2, 3, 4. Ngapal apa Kak Erlan? Ya sabar, ini belum selesai. 1, 2, 3, 4. 1 untuk huruf to. 1 to. 2 untuk huruf sa. 2 sa. 1 to, 2 sa. Ya, oke, bisa? 3 untuk huruf a. 3a. 1 to, 2 sa, 3a. Sudah? 4 ain. 4 ain. 1 untuk huruf to, 2 untuk huruf sin, huruf sa maksudnya ya. 3 untuk huruf a, maksudnya alif ataupun hamzah. Dan 4 untuk huruf ain. 4 untuk huruf ain. 1 to, 2 sa, 3a, 4 ain. Nah, kita bahas sekarang bareng-bareng biar mudah menghafal. Yang pertama, 1 to. Maksudnya nama sahabat di antara 10 yang dijamin masuk surga tadi, yang diawali huruf to kan cuma 1. Makanya 1 to. Yaitu siapa? Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah. 1 to berarti cuma 1. Tolhah. Yang kedua, 2 sa. Nama sahabat yang dijamin masuk surga yang didahului oleh huruf sin atau huruf sa ada 2. Sa'ad bin Abi Waqqas yang ahli memanah. Wah. Dan yang kedua, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Ini 2 sa. Ada 2 orang ya, 2 sa. Yang ketiga, apa tadi kita bilang? 3a. Karena ada 3 nama sahabat yang didahului oleh huruf alif ataupun huruf hamzah. Abu Bakar, ini diawali dengan huruf hamzah ya. Abu Bakar. Yang kedua, Abu Ubaidah, ini didahului dengan huruf hamzah juga. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang ketiga, Az-Zubair. Maksudnya siapa? Zubair bin Awam. Az-Zubair, Abu Ubaidah, dan Abu Bakar. Ini 3a. Berarti kan ada 3 kan orangnya ya? 3a, makanya kita bilang 3a. Yang keempat, 4 ain. Karena ada 4 nama sahabat yang didahului oleh huruf ain. Siapa saja dia? Umar. Ain kan depannya Umar. Yang kedua, Utsman. Pakai ain kan di depannya Utsman. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib pakai ain itu di depannya. Dan yang keempat siapa terakhir? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Jadi ada 4 yang ain. Nah, makanya enak kan ngafalnya? 1 to, 2 sa, 3a, 4 ain. 1 to, Tolhah. 2 sa, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. 3a, Abu Bakar, Abu Ubaidah, Az-Zubair. 4 ain, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Nah, gampang kan ngafalnya? Gampang banget, Masya Allah. Umar, Utsman, Ali. Ini Khalifah Ur-Rasyidin semua kan adik-adik ya? Khulafa Ur-Rasyidin semua kan? Umar, Utsman, Ali, tinggal tambah yang jago bisnis, yang jago usaha, yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Gampang ngafalnya. 1 to,
2 sa, 3 a, 4 ain. 1 to, Tolhah. 2 sa, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. 3 a, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan Az-Zubair, yaitu Zubair bin Awam ya maksudnya. Dan 4 ain, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Hafal tidak? Insyaallah hafal ya. Wah, ternyata mudah ya Kak Erlan. Emang mudah banget. Kalau kita mau belajar, mau semangat, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adik, dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa Ali itu sudah dijamin masuk surga. Berarti istimewa nggak? Istimewa banget. Badannya masih di dunia, tapi dia sudah dijamin masuk surga. Bahkan tidak hanya itu adik-adik, anaknya Ali bin Abi Thalib, tahu nggak siapa namanya? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma juga sudah dijamin oleh Nabi SAW mereka masuk surga. Bahkan Hasan dan Husain itu menjadi pemimpin para pemuda ahli surga. Nabi SAW bersabda, Al Hasan wal Husain sayyida syababil jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpin pemuda ahli surga. Nah adik-adik, ini bapaknya sudah dijamin Nabi masuk surga. Dan bapaknya ini Ali bin Abi Thalib, anaknya juga Hasan Husain jadi masuk surga, bahkan jadi para pemimpin pemuda ahli surga. Berarti Ali bin Abi Thalib itu siapa? Bapaknya para pemimpin pemuda surga. Masya Allah. Ini keistimewaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Istrinya Ali bin Abi Thalib siapa? Fatimah radhiyallahu anha, termasuk perempuan yang utama kata Nabi Muhammad SAW ya. Di antara 4 perempuan utama itu, yang pertama Maryam, yang kedua Asiyah, istrinya Fir'aun, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah. Ini kalau kata Syekh Utsaimin termasuk Nisaul Alamin, pemimpin perempuan yang ada di dunia. Karena kehebatan akhlaknya, kecerdasan akalnya, bagusnya budi pekertinya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah orang istimewa yang dikelilingi oleh orang-orang yang istimewa. Sepupunya Nabi Muhammad, menantunya Nabi Muhammad, ya kan? Dia juga istrinya siapa? Fatimah. Anaknya Hasan dan Husain. Ini istimewa. Mungkin hanya bapaknya saja yang tidak istimewa. Kenapa? Karena bapaknya Ali bin Abi Thalib itu meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Padahal Nabi Muhammad ketika di akhir-akhir detik-detik kematiannya Abu Thalib sudah mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Kata Nabi, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti aku akan berhujjah dengannya untukmu di hadapan Allah. Tapi bapaknya Ali, si Abu Thalib, tidak memenuhi dan tidak mengiyakan ajakannya Nabi. Justru dia malah mengikuti ajakan para sahabat yang lainnya, sahabatnya si Abu Thalib yang lainnya, sehingga Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak Islam. Nah, paling yang tidak istimewa dari kalangan keluarganya Ali ya bapaknya ini diantaranya. Nah, oleh karenanya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya Allah kasih hidayah kepada kita. Kita doa sama Allah biar kita dimudahkan untuk beramal seperti Ali bin Abi Thalib yang semangat beramal. Kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah mencintai kita sebagaimana Ali yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dan kita juga berdoa kepada Allah semoga kita bisa masuk surga sebagaimana Ali yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah adik-adik di antara keutamaan yang bisa Kak Erlan ceritakan dari sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah dan dibunuh oleh
seorang yang sangat kejam yang bernama Ibnu Muljam. Siapa namanya adik-adik? Ibnu Muljam. Nah, ini orangnya jahat banget, meskipun sebenarnya dia menganggap dengan membunuh Ali dia dapat pahala yang besar dari Allah. Padahal tidak ya adik-adik ya. Masa membunuh orang yang dicintai Allah dan Rasulnya? Nah, ini Ibnu Muljam. Nah, Ibnu Muljam ini termasuk orang-orang yang mengikuti sekte Khawarij. Berat banget kalau bahas ini di depan adik-adik. Nanti kalau sudah gede baru diterangin ya, insyaallah taala. Tapi yang jelas pembunuhnya Ali, Ibnu Muljam ini adalah orang yang keterlaluan jahatnya adik-adik ya. Nah, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dalam keadaan yang sangat indah, karena dia dibunuhnya ketika ini menjelang peristiwa subuhan adik-adik. Jadi mau sholat subuh nih, saat gelap gitu ya, dia ditikam, ditusuk oleh Ibnu Muljam. Meskipun ada juga cerita yang menyebutkan meninggalnya Ali nggak langsung ketika itu, tapi beberapa hari kemudian. Tapi penyebab kematiannya Ali bin Abi Thalib ini adalah karena diserang oleh Ibnu Muljam. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cerita singkat dari sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Insyaallah semoga cerita ini menambah kecintaan kita kepada Ali, dan kita juga jadi makin semangat untuk meneladani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cerita kita pada hari ini. Semoga nanti hari Rabu bisa kita lanjutkan lagi cerita sirah sahabatnya. Insyaallah hari Rabu nanti kita bahas tentang sahabat yang lainnya. Tentang apa ya? Kemarin kita rencanakan, kalau tidak salah Kak Erdan sudah rencanakan membahas tentang Amr bin As ya. Hari Rabu kita bahas Amr bin As, hari Jumat kita akan bahas tentang sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bagaimana ceritanya? Nantikan di hari Rabu dan hari Jumat, insyaallah taala. Semoga Allah berikan kesehatan buat Kak Erlan dan buat adik-adik sekalian, dan juga segenap kru yang di sini adik-adik. Kita doakan semoga mereka yang berjuang di sini juga tetap sehat, sehingga bisa membantu dengan terselenggaranya kajian kita secara lancar ya, insyaallah taala. Dan Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap media yang sudah merelay acara kita pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, menerima amal kita, dan menjaga kita di atas keikhlasan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.